نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah menjawab semua doa-doa yang telah kita panjatkan beberapa bulan yang lalu. Selalu kita berdoa, ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan saya pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sampai kita pada bulan Ramadan dan pada malam ini adalah malam yang ke-14. Bapak pengurus dan jemaah, saya mohon izin di depan saya pasang kamera handphone karena ternyata dulu kalau saya melihat polisi saya pikirnya Pak polisi pokoknya foto-foto terus di. Ternyata setelah saya jadi pegawai, rupanya untuk laporan itu tidak percaya dia kalau cuma kita tulis, tapi harus ada gambarnya, ada fotonya. Maka terpaksa Pak saya bawa juga seperti ini. Jadi Kak Ina minta tolong para pengurus pasangannya di depan dan selesai, nanti baru dia deh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, judul ceramah kultum pada malam ini adalah pengaruh narkoba dalam kehidupan. Jadi itu pengaruhnya. Ayatnya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, baik itu bentuknya diminum, baik itu bentuknya cair, maupun itu bentuknya keras, maupun bentuknya dihisap, yang jenisnya memabukkan, kata Allah, dimasukkan dalam kategori khamar. Khamar itu apabila dia dikonsumsi membuat pikiran kita berubah, dan bisa jadi kita menjadi destruktif, dan bisa jadi kita menjadi pemarah, dan bisa jadi ingatan kita hilang. Itulah yang disebut dengan khamar. Masuk dalam kategori ini narkoba, narkotika. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk yang disebut orang ekstasi, Pak ya. Ada yang berbentuk sabu-sabu. Semuanya ini mempengaruhi pola pikir kita. Saya ingat betul waktu kecil saya itu yang tren itu minuman keras kayak anggur, bintang itu. Itu ternyata di zaman sekarang ini tidak lagi tren, tetapi ada lagi yang lagi tren. Ekstasi, narkoba. Kalau minuman keras yang memabukkan, tua, kemudian anggur, itu dampaknya cepat dan membawa kita menjadi panas dan cepat emosi, bawaannya mau bertengkar aja. Tetapi pengaruhnya dalam kehidupan kita tidak terlalu jauh. Sudah berhenti hari itu, besok dia sadar beli dia. Tetapi ketika narkoba itu dampaknya jauh dan merusak saraf-saraf kita, dan yang dampaknya membuat gila. Makanya kadang kita jumpa, ada di kampung saya itu, dia udah bertahun-tahun mengkonsumsi narkoba, jadi bawaannya gila. Ada aja dia, sebentar direhab, pulang lagi, kambuh lagi.
karena syaratnya sudah rusak. Nah, jadi ini itulah yang disebut dengan khamar, barang-barang yang memabukkan, haram hukumnya. Kemudian wal al-maisir, berjudi. Nah, ini juga merusak tatanan kehidupan karena tak nampak kita perjudian jadi kaya. Yang jadi kaya itu cuma bandar judi, Pak. Rata-rata yang kaya itu bandar judi, tapi yang pemain judi rata-rata tidak ada yang kaya. Minuman khamar, al-maisir, kemudian al-ansab, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, kata Allah, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang najis. Min amali syaitan adalah bahagian daripada kerjaan-kerjaan syaitan. Karena kerjaan syaitan itu memang hanya untuk menyesatkan kita, membuat kita sesat. Karena memang sudah janjinya dengan Allah, dia akan menyesatkan anak-anak cucu Adam. Jadi gimana pun hebatnya kita, kiai pun sekali, setan itu akan tetap mempengaruhi kita dengan cara-cara dia. Pada zaman dahulu kala diceritakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin di karangan As-Samarqandi, ada seorang alim taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sekarang ini kiai, Pak. Kiai ini diuji, datanglah sang iblis menjelma menjadi manusia, sholat dia di belakangnya sampai musuhnya luar biasa, sehingga sang Pak Kiai ini iri terhadap iblis. Dia tak tahu kalau dia iblis karena dia menyerupai manusia. Lalu dia bilang begini, udah menoleh sampai satu hari satu malam tidak tidur tapi dia busuk bersikir sang iblis ini. Lalu Kiai ini bertanya, wahai fulan, amalan apa yang engkau laksanakan sehingga kau bisa busuk seperti itu? Lalu sang iblis ini berkata, Pak Kiai, mohon maaf, Pak Kiai tidak bisa beramal seperti saya kalau Pak Kiai itu tidak berdosa. Tak ada dosa, tidak bisa Pak Kiai, harus berdosa dulu. Jadi Pak Kiai bilang, dosa apa yang harus dilakukan? Kata sang iblis ini aja Pak, Bapak bunuh orang. Wah, kata Pak Kiai, tidak bisa. Ini jelas di dalam Al-Quran, tidak boleh kita membunuh orang. Nah, kalau gitu yang ringan-ringan Pak, Bapak berzina aja. Wah, Pak Kiai malah tak mau lagi. Kata Pak Kiai, tak bisa itu. Jelas di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekati zina karena sesungguhnya itu perbuatan yang terlaknat. Tidak bisa, kata Pak Kiai. Ah, kalau begitu yang lain Pak, Bapak minum minuman khamar aja. Ah, kata Pak Kiai, itu bisa tuh. Gak apa-apa sih, ini agak ringan ya. Jadi ternyata itu dibawalah oleh iblis ini ke satu warung, pelayannya cantik. Kemudian minumlah dia arak, kalau bahasannya arak, minumlah dia minuman keras itu. Pak Kiai ini minum. Nah, udah itu dirayu sama iblis, tambah lagi Pak Kiai, masih sedikit diminumnya sampai Pak Kiai ini mabuk. Tak sadar Pak Kiai ini mabuk, diperkosanya istri penjaga warung ini, diperkosanya karena pelayannya cantik. Diperkosanya penjaga warung itu. Datanglah suaminya, karena dia mau dibunuh suaminya. Jadi apa yang dia lakukan? Karena pengaruh narkoba, dia lakukan semua perbuatan yang ditawarkan oleh sang iblis ini. Berzina dilakukan, membunuh dilakukan, minum arak dilakukan. Inilah dampaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran, rijsun min amali syaitan. Ini adalah perbuatan yang keji dan harus ditanggalkan, dan ini adalah perbuatan setan, maka hendaklah kita menjauhinya. Untuk itu, untuk menangkal semua itu, maka pengaruh-pengaruh narkoba, pengaruh minuman keras, maka dekatkanlah kita anak-anak kita, sekolahkan ke pondok pesantren. Oh Ustaz, udah tua dia tak mau lagi mondok, sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan agama seperti yang dilakukan di Masjid Al-Munawwarah, perlombaan. Bila perlu jangan hanya Ramadan, tapi sepanjang tahun. Jadi anak muda itu sibuk dengan masjid, lalu dia tidak terlena dengan perbuatan-perbuatan yang menggelincirkan mereka ke arah-arah yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian Pak yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atau